Halo, halo Bung Rocky, tadi seperti janji kita tadi pagi ya, bahwa kita akan ngobrolin lagi ini berkaitan dengan soal Pilpres 2024 dan juga soal politik identitas. Ini jangan bosan-bosan karena ini kelihatannya yang akan menjadi senjata utama dari para buzzer untuk terus memecah belah bangsa ini, dan ini sebenarnya bukan bukan analisis, bukan diagnosa, tapi realitasnya seperti itu. Ini salah satunya Ade Armando, ini kebetulan teman kita sendiri juga yang sekarang punya market di Cokro TV. Dia ini kontennya lagi viral, jadi trending topik Bung Rocky. Dia mengingatkan bahwa kalau sampai umat Kristiani itu terbelah dalam terpecah dalam Pilpres 2024 itu Anies akan menang. Kemudian inilah yang kemudian orang lu selama ini mempersoalkan politik identitas, kenapa lu sendiri yang membawa politik identitas? Nah, bagaimana ini kita memahami soal ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Itu sebetulnya buruk buat Ganjar. Jadi secara tidak sengaja saudara Ade Armando ini menurunkan elektabilitas Ganjar kan. Karena nanti Ganjar akan dianggap oke, kalau begitu Ganjar tidak memerlukan Muslim politics itu, karena Ganjar akan dapat ceruk dari pemilih Muslim, dan itu justru orang mulai anggap oke, kalau begitu Ganjar ya itu pemilih Kristen yang akan milih Ganjar, kan? Kan konyolnya di situ kan. Jadi begitu dibalik logikanya, orang anggap kalau begitu Ade Armando menginginkan Ganjar hanya dipilih oleh pemilih Kristen. Nah di situ Ade memecah belah juga, bukan memecah belah agama, memecah belah suara Ganjar. Konyolnya di situ tuh. Jadi oke, kita terusin aja jalan pikiran itu, silahkan supaya Anies jangan terpilih, jangan terbelahlah pemilih Kristen itu. Artinya Anies biarkan diasuh oleh kadrun dan Ganjar diasuh oleh sekuler, dan sekuler itu sedikit banget tuh. Jadi Ganjar justru didorong ke dalam wilayah yang memungkinkan dia batal jadi capres itu. Itu konyolnya begitu. Jadi tapi saya senang itu, saya dorong aja terus. Nah, bagian ini yang karena orang kemampuan berpikirnya tidak lengkap, maka yang diucapkan sebetulnya berbalik pada dia. Nanti kemudian dia cari alasan lagi kan. Oh, bukan begitu maksudnya, tapi itu udah keburu terbaca bahwa Ganjar memang memusuhi politik Islam. Kira-kira begitu kan. Jadi akan orang anggap kenapa Ganjar musuhi politik Islam ya? Kalau begitu kita jangan pilih Ganjar. Walaupun banyak kelas menengah Islam yang justru menganggap bahwa Anies itu potensial untuk menantang Ganjar di wilayah yang sama. Jadi di wilayah perkotaan itu Muslim itu akan anggap bahwa ini soal prestasi, bukan soal agama. Masih kita uji prestasi Ganjar dan prestasi Anies sebagai sesama gubernur di masa Jokowi itu. Nah, karena Ade Armando bilang begitu, maka orang berbalik, oh kalau begitu nggak usah diuji itu, karena Ganjar memang dikhususkan untuk hanya dipilih oleh kalangan non Muslim. Itu yang disebut efek negatif dari echo chamber. Oke. Saya terusin dengan logika Anda tadi kalau kayak gitu, karena ini ketika dikritik oleh PKS, Ade Armando, dia menjawab dia nggak mengusung politik identitas, justru dia sebenarnya mendorong pemilih itu untuk rasional, untuk membandingkan prestasinya dan sebagainya. Nah, saya kira dalam hal ini kita sepakat. Mari kita bandingkan gitu ya. Prestasi memang ini yang kita dorong kan. Jadi bukan hanya soal sentimental, soal kemudian manipulasi, soal politik identitas dan sebagainya gitu. Iya, artinya Ade nyadar sendiri bahwa ini jebakannya dia bikin jebakan sendiri, terus dia bikin lubang lain yang lebih kecil dari lubang besar untuk dimasukkan ke lubang besar itu. Yaitu soal prestasi. Tapi prestasi itu akan dimasukkan dalam lubang politik identitas yang dia udah bangun di awal gitu. Itu konyolnya. Bikin lubang untuk menjebakkan lubang yang dia bikin sendiri itu. Jadi gali lubang untuk terus-menerus terjebak. Jadi kalau kawan-kawan yang pro Ganjar ini nggak mau keluar dari sinyal politik identitas, Ganjar justru berbahaya itu. Karena orang tetap melihat itu Ganjar artinya Kristen, itu artinya oligarki, itu artinya Cina, itu jadi sangat dangkal perpolitikan kita kan. Kita masuk lagi pada politik sara. Padahal itu yang kita ingin hindari. Jadi demikianlah kedunguan seorang pakar itu justru bisa memecah belah bangsa, dan demokrasi kita makin buruk karena komentar-komentar bodoh semacam ini kan. Sementara Anies justru merasa nggak ada problem tuh di mana-mana. Survei menyatakan Anies dieluk-elukkan karena dia berprestasi, bukan karena dia Muslim. Yang menyatakan Anies berprestasi karena Muslim cuma 1,2%. Jadi Anies justru masuk di dalam wilayah di mana
secara kebangsaan diterima. Karena beberapa pendeta di Kalimantan menyatakan, di mana saya baca beberapa pendeta itu di Sumatera Utara juga. Utara itu datang dan menjadikan Anies sebagai acuan politik mereka. Jadi ini kita lagi ngomong tentang model-model kampanye yang bodoh ini. Bukan kita pro Anies, kita juga akan tuntut Anies 0% apa enggak Anies, walaupun udah didukung oleh sekuler kan begituan. Tapi terhadap Ganjar itu saya kasihan sebetulnya tuh. Jadi Ganjar mesti rubah tim suksesnya karena bodoh itu. Ya. Dan kalau gitu kita terusin. Ini mundur sedikit pada tanggal 28 kemarin ya, 28 November bersama dengan ulang tahun Ganjar Pranowo. 28 atau saya agak lupa ulang tahunnya Ganjar Pranowo. Kemarin lah beberapa waktu yang lalu itu PSI itu juga membuat sebuah kampanye yang kemudian juga jadi bulian itu, karena kan PSI juga dengan tegas menyatakan bahwa dia menolak calon presiden yang satu politik identitas, dan itu jelas Anies maksudnya, dan kemudian korupsi. Maksud dia itu adalah Formula E gitu ya. Nah, tetapi konyolnya dalam cover koran dia, yang koran Solidaritas itu, justru covernya itu adalah Ganjar Pranowo tampil, kalau nggak salah seingat saya, dia jadi imam sholat gitu. Nah, dan lengkap dengan jas dan pecinya itu. Jadi kemudian netizen, loh ini apa maksudnya? Itu saya kira kok inline ya cara kampanye mereka tadi. Itu namanya schizofreni itu, jadi terbelah. Psikologinya terbelah sebetulnya tuh. Di satu pihak membutuhkan suara Muslim, tapi menganggap bahwa kalau suara Muslim itu diajukan sebagai dasar berpolitik, maka Anies yang akan mengeruk keuntungan di situ. Padahal Anies saya kira nggak berpikir begitu. Walaupun secara arkeologis kita tahu Anies lebih dekat dengan Muslim politics itu, dari HMI, para Madinah segala macam itu, pernah kasih pidato di 212 segala macam. Tetapi itu kan teknik politik, bukan etis politik tuh. Nah, bagian itu justru yang dipakai untuk menghajar Anies melalui profil Ganjar. Artinya Ganjar masuk di dalam teknologi politik yang sama tuh. Dan itu justru akan mencelakakan Ganjar. Ganjar tetap akan kehilangan pemilih Muslim, yang 90% pemilih itu adalah Muslim tuh. Jadi bagian-bagian ini, yang kekonyolan-kekonyolan ini yang dilakukan oleh partai-partai yang udah otaknya kecil, elektabilitasnya juga kecil kan. Demikian juga relawan itu kan, relawan yang bergerombol di partai kecil dengan otak kecil itu justru masuk dalam kebencian. Kita mau basmi kebencian sebetulnya. Berkali-kali kita ingin agar suatu politik diasuh dengan argumen, bukan dengan sentimen itu. Jadi ini konyolnya, tapi penjelasannya gampang karena nggak pernah berhenti untuk mempromosikan Islamofobi. Dan itu buruknya mereka yang menganggap kami demokrasi, kami Pancasila. Oh iya, itu di dalam bibir begitu, tapi dalam hati ada kebencian pada politik Islam. Itu nggak benar. Di bangsa ini harus dikembalikan pada fakta antropologi bahwa Muslim itu mayoritas. Yang kita inginkan Muslim berpolitik secara rasional, kan itu intinya tuh. Tapi bagi kalangan corok-corok ini menganggap bahwa apapun yang berbau Muslim itu berbahaya bagi negara. Ya kalau begitu bubarin aja negara ini. Buat apa ada mayoritas tapi nggak mampu untuk diminta kontribusinya bagi upaya menyehatkan demokrasi itu. Padahal demokrasi dengan Islam selalu ada paralelisasi, yaitu soal keadilan, kan gitu. Dan kesetaraan. Ya, saya kira ini topik ini ya, dua topik yang saya kira mesti kita kawal terus ya, Bung Rocky, soal manipulasi politik identitas gitu ya. Dan kedua kemarin juga soal kerelawanan kita untuk sebagai antitesa dari politik biaya tinggi yang kemudian didominasi oleh oligarki gitu ya. Nah, kita terusin dulu soal, kita kembali lagi karena kan mesti kita melakukan repetisi soal politik identitas ini. Nah, kalau ini mengapa mereka terus-menerus menyuarakan soal politik identitas ini, dan bagaimana kita harus menyikapinya? Jadi mereka nggak ingin bersaing, mereka ingin menjegal orang lain. Itu bodohnya di situ kan. Kan kalau mau bersaing ya udah uji aja tuh seberapa jauh sih politik identitas itu berakar. Ya uji aja dalam pemilu. Tapi dia nggak mau itu diuji karena dia takut faktanya berbalik kan. Bahwa mereka yang beridentitas Muslim justru yang ingin Indonesia ini maju secara keadilan tuh. Mereka yang beridentitas non-Muslim justru yang dianggap sebagai perampok negara tuh karena langsung diasosiasikan dengan oligarki tuh. Ini riset itu udah ada di mana-mana tuh. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kita ingin warga negara itu dihitung berdasarkan kontribusi dia pada kesejahteraan, misalnya melalui pajak. Tapi banyak juga oligarki yang tax avoidance, melakukan
pengingkaran pajak, dan itu kan tentu bertentangan dengan jenis demokrasi apapun, karena taxation adalah bagian dari peradaban itu. Dan itu yang justru bagi masyarakat Muslim melihat bahwa loh, kami diajarkan tentang etika keadilan, tapi kenapa mereka yang diusung oleh kalangan Cokrois ini atau Ganjaris ini, karena kadang-kadang orang sama itu tuh, saya cuma ngutip aja. Iya. Kok nggak peka terhadap ketidakadilan yang basisnya adalah perampokan kapitalistik? Kan ide ini mestinya yang jadi bahan kampanye. Apakah Anies pro kapitalistik diuji dengan apakah Ganjar pro kapitalistik? Di situ argumen dikuatkan, bukan dengan langsung menganggap nggak perlu lah ujian itu karena Anies itu politik identitas, Ganjar adalah politik oligarki itu. Jadi mereka sendiri karena kedunguan itu nggak bisa bedain, tidak bisa bikin diferensiasi antara ide keadilan dalam versi bernegara dan ide keadilan yang justru diasuh oleh aspek-aspek sara primordial tuh. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari Ganjar nanti kalau di panggung kampanye Ganjar masuk dalam debat dengan Anies, lalu Ganjar cuma bilang saya nggak mau berdebat dengan Anies karena Anies adalah politik identitas. Padahal Anies lagi nunggu debat yang sifatnya intelektual soal global politik, soal global taxation. Kan itu yang kita ingin dengar. Bukan kita milenial ingin dengar perdebatan argumentatif antara Ganjar dan Anies tentang soal lingkungan, soal dunia, soal demokrasi, tentang pertahanan segala macam. Tetapi kelihatannya kalangan Ganjaris ini takut Ganjar nanti nggak mampu berdebat, sehingga langsung aja pakai, udah ngapain berdebat dengan kadrun, ngapain berdebat dengan Islamofobis misalnya. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira harusnya dibaca dengan baik, tema-tema yang mulai muncul yang bisa bikin kacau pemilu tuh. Tapi kalau pemilu nggak jadi, ya saya senang karena memang saya ingin boikot pemilu, karena semua capres nggak mulai dari 0%, itu dungunya kan. Ya, tetapi lepas dari itu, KPU juga mesti baca sinyal-sinyal buruk yang justru diprovokasi oleh oleh kalangan Ganjar. Anies nggak pernah provokasi, Ganjar yang provokasi itu kan. Timnya Ganjar saya kira, bukan Ganjar. Mungkin juga Ganjar diam-diam setuju. Tapi saya mau cek nanti ke Ganjar. Anda setuju nggak dengan kegiatan dungu dari tim Anda itu? Kan itu intinya tuh. Jangan-jangan justru karena Ganjar secara internal di survei udah turun elektabilitasnya, lalu terjadi kepanikan, maka muncul lagi isu-isu yang tadi primordial, Islamofobis segala macam. Hal yang buruk bagi perkembangan pikiran manusia. Nah, menurut saya ini momentum yang bagus ya sebenarnya kampus-kampus kalau mau ngambil alih isu ini ya, Bung Rocky, dengan membuat forum debat-debat terbuka para calon presiden itu, ketimbang kita kemudian ribut soal politik identitas dan sebagainya. Iya, itu lebih baik. Jadi mulai aja BEM UI, BEM UGM segala macam, atau ya BEM, saya kira BEM lebih menarik BEM ya. Iya, itu bikin aja di kandangnya Ganjar di Semarang itu. Undang aja Anies ke kandangnya Ganjar, debat tentang G20 misalnya tuh. G20 dan masa depan pemilu kita, G20 dan potensi Indonesia masuk dalam krisis Indo-Pasifik. Itu temanya kan, supaya terlihat bahwa calon-calon presiden kita punya kemampuan apa enggak tuh. G20 dengan isu lingkungan, wadas dan potensi pembicaraan di G20, segala macam kan. Jadi justru ada momentum G20, datanglah calon-calon presiden itu untuk berdebat di situ tuh. Dan saya akan bantu mereka tuh, jadi moderator. Dan kalau semuanya bodoh ya saya bilang aja nggak usah pilih mereka. Ya saya kira ini momentum mesti kita take over ya. Isu-isu bodoh yang digelontorkan oleh para buzzer ini, bahkan sebenarnya juga bukan hanya buzzer, dari kedua belah pihak, kalau sama bodoh ya tetap kita bilang bodoh ya, harus kita take over gitu untuk menjadi lebih perdebatan yang lebih bermutu, sehingga bangsa ini mendapatkan juga seorang pemimpin yang bermutu nantinya. Ya, itu banyak orang yang tuduh saya pro Anies. Enggak lah, saya nggak pro. Saya dorong Anies jadi presiden, bukan saya pro dia. Saya dorong Anies jadi presiden supaya ada countervailing force dalam politik Indonesia. Kan Ganjar seolah lari sendirian. Saya dorong Ganjar juga untuk jadi presiden. Saya dorong AHY, dorong Pak Prabowo. Tetapi kita mendorong untuk masuk dalam perdebatan rasional. Itu intinya tuh. Di ujungnya kita tagih kemampuan analisis kalian itu seberapa. Nah, kesimpulannya akan kita pamerkan pada rakyat. Si ini cuma mampu bicara lokal, yang sana mampu bicara global. Si ini cuma mampu bicara
Islamofobi, yang sana mampu bicara tentang keadilan sosial dunia tuh. Kan itu kan. Nanti FNN akan buatkan forum itu, terus kita kasih rating tuh siapa yang mau Anda pilih. Nah di ujung kita tagih, setelah ternyata ada 2 yang bermutu, kita tanya pada mereka, kalian pro 20% atau 0%. Kalau dua-duanya bilang kami pro 20%, dua-duanya kita batalin kan. Oke, ya forum ini kita undang nih nanti ya, Anies dan Ganjar lah, katakanlah seperti itu ya. Kalau Pak Prabowo ada waktu kita. Ya ayo. Dan FNN yang jadi penyelenggara. Minggu depan aja kita bikin. Ya, menjelang G20 ada forum FNN dengan capres misalnya. Udah. Jadi datanglah, udah pasti calon-calon presiden akan kita cincang, itu udah konsekuensi itu kan. Saya nggak ada basa-basi pada semua calon presiden supaya perlihatkan bahwa ada filter maksimal. Kalau sekedar basa-basi puja-puji enggak, nanti si Rocky Gerung akan mendungu-dungu aja. Oh pasti itu kalau nggak bisa menjawab pertanyaan kan pasti didungin. Kenapa takut masuk di dalam perdebatan? Karena ini bukan forum saya dan Hersu, ini forum yang akan ditonton oleh milenial, oleh pemilih baru tuh. Mereka mau tahu. Nah, di mana mereka diuji? Ya di forum yang paling keras dong, kan gitu. Iya. Jadi Mas Ganjar, Mas Anies, siap ya kalau kita undang ya dari FNN. Kalau nanti pun kalau mereka nolak, ketemu kita umumkan juga siapa yang menolak. Bilang bahwa itu takut, itu masa menjadi presiden takut ngomong sama jurnalis yang beneran. Oke, nah tapi gini, tadi Anda ngomong-ngomong bahwa Anda dan bukan juga saya itu orang menyebut kita sebagai pendukung Anies Baswedan, tapi Anda sendiri pasti mengalami dalam 1-2 hari ini, bahkan mungkin dan sebelumnya, dan juga saya sendiri, di kalangan pendukung Anies juga dipertanyakan, Anda ini apa maksudnya, kenapa Anda mengkampanyekan LBP gitu ya, yang termasuk LBP yang beneran, yakni Pak Luhut Binsar Panjaitan kemarin dalam diskusi di Forum News Network, ya. Dan yang kedua, LBP Liga Boykot Pemilu, ini serius, ini banyak yang tanya pada saya, loh kalau kita boikot pemilu kan tetap pemilu tetap jalan dan ya rezim penguasa lagi yang akan jalan gitu loh. Jadi apa manfaatnya dengan liga boikot pemilu itu? Itu yang harus Anda jawab, pertanyaan bahwa Anda itu oleh pendukung Anies juga dicurigai dan sementara di sana juga dicurigai gitu. Iya, di forum FNN kemarin kan saya terangkan bahwa Anies itu diasuh oleh masyarakat sipil, tiba-tiba dibajak oleh Nasdem. Nasdem tidak pro 0%, artinya Nasdem dagangin Anies untuk kepentingan elektabilitas partai itu. Padahal itu partai kecil kan. Jadi saya melihat Anies dijebak di situ. Tapi saya tetap anggap Anies teman saya, maka saya tegur dia tuh. Kan itu intinya kan. Nanti orang merasa, oh, kok Rocky musuhin Anies? Saya nggak musuhin dia. Saya justru ingin selamatkan dia dari permainan oligarki. Itu poin pertama tuh. Tapi bagian yang paling unik dari politik kan nggak ada yang udah settle gitu. Jadi sebetulnya kita mau bilang belum ada partai politik yang mampu menjamin seorang jadi presiden tuh. Kan presiden artinya ikut pemilu. Ya ikut pemilu siapa? Konstitusi bilang presiden dan calon presiden dan wakil presiden itu satu paket. Anies masih kesulitan. Lalu saya uji itu. Kalau mencari wapres, ya kalau kriteria yang dibuat adalah 3 tadi. Pertama, dia harus nambahin elektabilitas. Kedua, dia mesti mampu wapresnya mengendalikan politik ugal-ugalan di DPR. Ketiga, mesti ada pengalaman di pemerintahan. Ya semua caleg yang dibayangkan orang itu dari AHY, akhir segala nggak masuk hitungan kan. Yang masuk hitungan bagi saya ya LBP. Karena Pak Luhut yang mengerti pemerintahan, mampu mengendalikan koboi-koboi di DPR, dan bisa menambahkan elektabilitas dari kalangan non-muslim. Dan itu punya duit, betul. Punya duit, jangan lupa. Dan punya uang itu. Lo orang marah ke saya, lo itu kriteria yang dibikin Anies kok, bukan saya. Jadi begitu banyak orang, bahkan pemuja Anies itu yang otaknya nggak dipakai. Lalu marah-marahin saya tuh. Padahal saya lebih paham Anies daripada mereka sebetulnya kan. Jadi itu akibatnya kalau fanatisme masuk di dalam politik itu jadi buruk. Jadi relawan Anies juga banyak yang nggak paham sebetulnya satir saya. Demikian juga relawan Ganjar apalagi itu. Jadi semua hal itu bisa kita permainkan justru karena kan saya bayangkan nggak ada pemilu 2024 kan. Kan itu saya mau memimpin Liga Boykot Pemilu. Kecuali masing-masing merasa oke, kita mau debat pikiran FNN dan Rocky Gerung tentang Liga Boykot Pemilu. Kami tetap ingin ikut pemilu. Buktinya Mahkamah Konstitusi sudah memberitahu bahwa kami nggak perlu mengundurkan diri kalau mau nyapres. Nah itu kita satu masalah lagi. Artinya kalian akan memanfaatkan
fasilitas negara tuh. Jadi semua isu yang ada di publik kan nggak pernah dibereskan di meja redaksi karena banyak pers yang takut untuk mengucapkan hal secara jujur. Nah, FNN adalah forum kejujuran. Nah, saya pakai forum itu untuk mengatakan isi hati saya begitu melihat Anies, melihat Ganjar. Nggak ada beban pada saya karena saya bukan orang politik gitu kan. Saya kan pendaki gunung, orang yang naik gunung itu nggak ada beban kecuali karirnya sendiri. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Mudah-mudahan tetap memahami. Tapi namanya orang fanatisme itu dimanapun memang agak susah kita ngomongkan. Yang kita paling sulit kan begitu dulu. Salah satunya orang yang paling sulit dikasih tahu adalah ketika orang sedang jatuh cinta, gitu ya. Ya itu susah kita mau memberitahu. Baik. Dan yang paling bahaya memberitahu orang yang sedang jatuh dungu. Jatuh apa? Jatuh dungu. Jatuh dungu. Oke, Bung Rocky supaya nggak dungu dengan 0%. Thank you. Ya, santai-santai saja. Oke.